spesial banget nih karena ini adalah talk show pertamanya Himakom. Barengan sama aku, Amel, yang bakal nemenin kalian untuk ngobrol santai selama 1 jam ke depan. Bersama ketiga narasumber kita yang kece-kece banget nih. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Di sini yang pertama itu ada Sekretaris Prodi Resiskom, Bu Windiani Gustiani SSIMCS. Halo Ibu. Hai. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik aja sekarang ya. Alhamdulillah. Oke, narasumber kita yang selanjutnya. Beliau ini adalah salah satu alumni dari Resiskom dan beliau ini salah satu alumni Resiskom yang paling kece nih dan jadi andalan kita banget nih. Kak Ani Zaitunah Eskom. Halo Kak Anis. Gimana kabarnya Kak Anis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, narasumber kita yang terakhir nih pasti di sini udah nggak asing banget nih karena dia ini Ketua Himakom, Kak Anugrah Rifki Rajiani. Halo Kak Anugrah. Gimana kabarnya nih Kak? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat dong ya. Oke, kita langsung aja ya. Yuk kita langsung aja ngobrol bareng ketiga narasumber kita. Yang pertama dari Bu Windy dulu kali ya. Boleh. Ibu, Prodi Resiskom itu apa sih Bu? Mungkin Resiskom ini masih awam ya di telinga masyarakat gitu. Mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu Resiskom itu apa gitu. Nah sebenarnya Resiskom sendiri itu adalah singkatan dari Rekayasa Sistem Komputer. Kalau sejarahnya tuh panjang Mel. Jadi prodi kita itu awalnya itu namanya bukan Resiskom. Amel taunya udah Resiskom atau belum? Taunya udah Resiskom sih Bu, kalau Oke. aku. Berarti bukan gen milenial ya, Iya, Z ya. Gen Z, iya. Oke, boleh. Iya, jadi itu dulu sejarahnya di tahun 1990 itu berdirinya dengan nama prodinya adalah Ilmu Komputer. Kemudian di 2013 mulai berubah menjadi Sistem Komputer dan terakhir di 2019 sesuai dengan nomenklatur dari Kemendikbud berubah menjadi Rekayasa Sistem Komputer. Nah, karena panjang makanya kita singkat jadi Resiskom. Oke. Nah Bu, kalau boleh tahu nih Bu, perbedaan Resiskom sama prodi lain seperti ilmu komputer, informatika, terutama informatika ya Bu, yang ada di Akprin University ini sendiri itu apa sih Bu? Nah, jadi itu kalau misalnya ketiga prodi itu sebenarnya tuh sama, naungannya itu di bawah komputer. Cuman memang bidang spesifiknya yang beda. Kalau misalnya informatika itu biasanya orang-orang yang suka coding dan dia itu ujung-ujungnya akan jadi developer, akan seperti itu. Terus kalau misalnya ilmu komputer mereka akan lebih belajar tentang matematik yang ada di komputernya. Nah, kalau untuk Resiskom sendiri ini spesial. Kalau telurnya biasanya 2, ini 3. Oke. Ya kalau misalnya itu jadi Resiskom itu nanti rekan-rekan tuh bakal belajar tentang 3 bidang. Yang pertama ada matematik, ada komputer ya tentunya, dan yang terakhir itu elektro gitu tuh Mel. Jadi yang bedain adalah di elektronya. Jadi belajarnya tuh nggak cuman yang berbau coding, berbau angka, tapi juga berbau pelistrikan. Oke. Gitu. Oke Bu, tadi kan udah disebutin ya kalau yang dipelajarin itu ada 3 bidang, elektro, matematika, sama komputer. Oke. Nah, kira-kira Bu, mata kuliah apa aja sih Bu yang ada di Resiskom? Oke, mungkin ini nggak ada di prodi lain ya Mel ya, terutama memang Resiskom ini mungkin rekan-rekan juga sudah merasakan ya, sudah ada yang dapat robotik. Oke, belum ya? Ya, oke. Di Resiskom sendiri nanti rekan-rekan itu akan belajar yang ada di elektro juga, seperti embedded system. Kemudian itu ada OS juga, kemudian ada robotik. Nah, di situ sih teman-teman itu sebenarnya diharapkan untuk gimana sih caranya ngembangin IoT. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, karena kan anak muda zaman sekarang kan memilih jurusan itu kan selain untuk pendidikan, dia Oke. juga melihat masa depan ya Bu, Yes, melihat betul. peluang karir ya kan. Nah, prospek kerja di Resiskom sendiri tuh gimana Bu? Sebenarnya prospek kerja di Resiskom itu justru luas ya, karena kan kita itu punya backingnya itu 3 bidang. Jadi rekan-rekan mau ke arah mana boleh. Kalau rekan-rekan itu mau ke developer, kita juga belajar tentang web programming, ya kan ya? Iya. Udah dapat belum? Amel? Udah. Nah itu juga. Terus kalau misalnya mau berubah jadi peneliti gitu ya, mau tentang algoritma segala macam pasti udah dapat data mining ya kan, tentang dapat sistem pakar itu juga di situ bisa. Atau mau yang terakhir adalah yang pencipta tentang IoT.
Nah itu juga bisa banyak sih ya dari alumni-alumni kita, nanti bisa ditanyakan langsung ya ke Mbak Anis Boleh. sekarang di mana gitu ya. Cuman banyak juga di tempat kita yang PNS ataupun yang di luar gitu ya, bahkan ada juga yang ditambang. Jadi luas banget Mel gitu. Oke, terima kasih ya Bu. Oke guys, tadi kan kita udah membahas tentang prodi Resiskom ya. Resiskom itu apa dan keunggulan Resiskom itu apa aja. Jangan kemana-mana ya guys, karena masih ada keseruan bareng dua narasumber kita lainnya. Yang pasti nanti obrolannya bakal lebih santai. Oke, tetap stay tune. Oke, ke narasumber kita yang selanjutnya nih guys, Kak Anugrah. Nah, Kak Anugrah ini kan ketua Himakom ya Kak. Ya, betul. Kalau boleh tahu tuh Himakom sendiri tuh apa sih Kak? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Himakom itu apa. Karena kan tadi udah dijelasin terkait Resiskom itu apa, Ya. yang dimana Resiskom itu terbagi dalam 3 bidang, fokus bidang pendidikan. Ya. Nah, kalau di Himakom sendiri itu tempat kita berorganisasi, tempat kita menuntut apa ya, mengasah kemampuan terkait komunikasi, terus juga ada mengasah kemampuan tentang manajemen waktu. Nah, seperti itu kalau di Himakom. Seperti itu, oke. Berarti Himakom ini kalau anak prodi lain selain Resiskom tuh nggak boleh masuk ya Kak? Nggak boleh masuk, Oke. karena di Himakom sendiri itu dibawahi oleh jurusan rekayasa sistem komputer. Oke. Karena di Akprin sendiri itu ada beberapa himpunan yang dimana dinaungi oleh tiap program studi seperti Program itu. studi masing-masing Iya, gitu ya Kak? betul. Oke. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, kira-kira di Himakom itu ada divisi apa aja Kak? Oke, kalau di Himakom itu sendiri terbagi dalam 4 divisi. Yang pertama ada divisi advokasi, yang tujuannya itu untuk menampung aspirasi dari tiap mahasiswa. Oke. Dan yang kedua ada RNP, itu riset dan pengembangan, melakukan riset dan pengembangan untuk anggota dan pengurus dari himpunan mahasiswa. Terus juga ada SDM, yaitu tujuannya untuk mengasah skill dari tiap anggota dan pengurusnya. Dan yang terakhir ada Infokom, yaitu tugasnya untuk melakukan komunikasi dari dalam ataupun keluar, dan juga dari luar ke dalam, seperti itu. Oke, tadi kan udah disebutin nih ya Kak, ada Iya. beberapa divisi nih. Ada Infokom, RNP, riset dan pengembangan, terus ada advokasi, sama SDM ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari masing-masing divisi yang udah disebutkan tadi, itu program kerjanya tuh apa aja sih Kak? Kalau program kerja itu ada banyak sih, menarik juga. Terutama bagi SDM, itu kita ada kegiatan tahunan berupa malam keakraban. Oke. Nah, di situ diikuti oleh tiap anggota baru dan juga tiap pengurus untuk mengakrabkan antara pengurus dan anggota baru. Dan juga ada program kerja unggulan dari RNP, itu ada kompetisi desain poster, yang dimana kompetisi itu dilaksanakan tiap tahun juga dengan target siswa dari SMA atau SMK sederajat, seperti itu. Oke, mungkin itu tadi sesi ngobrol santai kita bareng Ketua Himakom ya. Tetap stay tune di sini ya, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ada obrolan yang lebih seru bareng sama alumni kita. Pada penasaran kan kita ngobrolin apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke deh guys, kita ke narasumber kita yang terakhir nih, ada alumni Resiskom. Dan tahu nggak sih guys, kalau Kak Anis ini menjadi lulusan terbaik pertama ya Mbak ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Anis ini lulusan tahun berapa? Dan Kak Anis ini sendiri angkatan tahun berapa sih? Oke, kalau lulusnya itu tahun 2021, Oke. terus masuknya nih angkatannya ya, angkatannya 2017. Mungkin di sini ada yang nggak ada di 2017 di sini karena masih baru semua ya. Belum lulus ya, semoga lancar-lancar sampai nanti lulus. Amin. Nah, boleh dong Mbak ceritain pengalaman Mbak Anis dulu selama kuliah sampai bisa jadi lulusan terbaik pertama. Boleh nih kasih tips and triknya buat teman-teman semua di sini. Oke. Oke, kalau disuruh cerita nih ya, kalau misalkan selama kuliah tuh panjang banget nih Mel.
Tapi ya selama kuliah itu banyak sekali pengalaman yang didapatkan ya, terutama di program studi rekayasa sistem komputer, di mana kita menempuh pendidikan di situ ya selama kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah salah satu pencapaian terbesar dalam hidup gitu ya. Dalam proses menempuh pendidikan itu menjadi lulusan terbaik pertama ceritanya waktu itu gitu ya. Kalau bicara tips dan trik, mungkin teman-teman di sini semuanya memiliki apa ya namanya, ritme masing-masing dan motivasi masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya sendiri, kalau saya pribadi merupakan orang yang cenderung ambisius gitu ya. Wow, okay. Ambisius terhadap apa yang sudah saya kerjakan atau saya saya mulai. Salah satunya adalah pendidikan kuliah ya, selama 4 tahun. Jadi tips triknya adalah ya kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, dan kita juga punya targeting apa sih yang ingin kita capai selama menempuh pendidikan tersebut kayak gitu. Oke, ingat nih teman-teman, kita harus selesaikan apa yang udah kita mulai. Jangan setengah-setengah gitu ya Kak Anis. Iya, betul sekali. Oke, nah Kak Anis, tadi kan di awal nih Bu Windy sudah menjelaskan tentang prospek kerja di Resiskom gimana ya kan. Nah kalau boleh tahu Mbak Anis ini sekarang berkarir di mana dan di bidang apa Kak? Oke, kalau bicara sekarang itu kebetulan saya mungkin cerita agak sedikit mundur ke belakang dulu ya. Oke, jadi berkarir setelah lulus ya, setelah lulus di tahun 2021 saya menjadi seorang freelancer di desain grafis. Mungkin ada teman-teman di sini yang kenal dengan bidang desain grafis. Itu kita sebagai lulusan Resiskom juga sangat bisa banget untuk terjun di bidang desain grafis. Kemudian selanjutnya saya terjun di bidang data science dan AI yang mungkin sekarang sudah booming lagi ya di Indonesia. Iya. Yang mungkin kalau di perusahaan saya yang dulu udah 5 tahun ke belakang sudah bergerak di bidang itu, mungkin sekarang baru booming adanya dengan ChatGPT dan lain-lain. Di Resiskom, kita sebagai lulusan Resiskom itu juga kita bisa bergerak di bidang itu. Nah kebetulan sekarang terakhir banget posisi ini sebagai desain grafis lagi, balik lagi gitu. Oke, desain grafis lagi berarti ya Kak Anis. Nah tadi juga kan di awal Bu Windy sudah sempat memberitahu kalau mata kuliah apa aja yang ada di Resiskom. Nah Kak Anis sendiri ini kan sekarang gelarnya Eskom ya Kak? Iya betul. Dulu tuh mata kuliah apa aja sih yang kepake di bidang karirnya Mbak Anis sekarang? Oke, kalau berbicara mata kuliah banyak sekali yang bisa digunakan di dalam dunia kerja ya. Kelebihannya Resiskom ini saya cerita sedikit ya tentang Oke. Resiskom itu. Karena kita kelebihannya adalah belajar tentang hardware dan software ya. Hardware itu di perangkat kerasnya apa aja yang kita kerjakan atau kita pelajarin. Misalnya di IoT, kemudian kita bicara komputernya sendiri. Nah, ada juga di perangkat lunaknya atau softwarenya, itu juga ada di bagian web development. Kemudian ada mungkin sekarang juga sudah penerapan di data mining ya, ada data scientist dan AI itu sangat booming sekali. Kemudian juga ada di bagian manajemennya itu ada nanti di pengelolaan IT ya, data governance, kemudian data management dan lain-lain. Dan mata kuliah yang paling kepakai di dunia kerja yang sudah tadi saya sebutkan ada data mining, ada statistik, itu kepakai banget. Jadi teman-teman jangan ini ya jangan takut ya kalau belajar tentang matematika or anything yang sejenisnya gitu ya, karena sebenarnya di dunia kerja kalau kita bidang IT itu pasti kepakai banget. Nah terus yang desain grafis ini di kita juga ada ya, di Resiskom dulu di kuliah saya belajar di sistem multimedia. Oke. Nah itu mungkin teman-teman di sini udah mengambil. Udah. Oke, Amel juga Iya. ngambil ya, itu kepakai banget di desain grafis ya, karena kita kan belajar di sana pengolahan gambar, kemudian ada video, kemudian ada audio gitu. Nah mungkin ada lagi yang lebih advance, mungkin kalau sekarang nggak tahu masih atau tidak, computer vision mungkin Bu ada. Udah mulai dihidupkan. Oke, nah itu juga kepakai banget di penerapan AI-nya, kemudian ada pengenalan pola juga ada. Nah kebetulan yang unik lagi adalah kelebihannya waktu itu kan saya juga bergerak di bidang
IT consultant ya. Jadi kita semua harus paham tentang IT dan itu sudah tercover semua sih menurut saya di prodinya Resiskom gitu. Nah, jadi kita nggak cuman berbicara software aja, tapi hardware-nya kita juga dapat, dan itu hardware dan software itu tidak bisa dipisahkan gitu, jadi harus satu kesatuan kayak Oke. gitu. Karena dulu aku juga sempat mikirnya di Resiskom itu cuman softwarenya aja. Oh, oke. Ternyata ada hardwarenya juga. Ada, ya, ada. Kak, ya. Oke. Nah, Kak Anis, ada nggak nih pesan-pesan buat adiknya, buat Oke. adik-adiknya? Oke, kalau pesan-pesan, kalau untuk pesan-pesan sih mungkin tetap semangat ya, tetap semangat buat teman-teman semuanya yang sedang menempuh pendidikan atau yang sedang menempuh skripsi, segera diselesaikan apa yang sudah dimulai gitu ya. Jangan kan kita udah perjalanan tinggal sedikit lagi nih menuju lulus gitu ya. Ya kita harus bertanggung jawab apa yang menjadi tujuan utama kita datang ke Universitas Akri Indonesia, tentunya di program studi rekayasa sistem komputer gitu. Oke, terima kasih Kak Anis. Oke, terakhir nih, boleh dong kasih closing statement dari Bu Windy, Kak Anis, dan juga Kak Anugrah. Silahkan. Mungkin kalau dari aku, tetap semangat, jangan pantang menyerah, selesaikan yang sudah dimulai. Ya, dia udah dipakai. Wah, udah dipakai nih. Tetap semangat, jangan pada semangat, selesaikan apa yang udah dimulai. Oke. Waduh, aku bingung. Oke, karena tadi sudah dipakai apa ya, jadinya saya bingung juga. Kalau gini, kalau saya sih karena terjun di bidang desain grafis ya sekarang, jangan pernah berhenti untuk berkarya, gitu aja. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Oke. Ibu Windy, ketinggalan ya. Oke, saya melengkapi dari semua dari awal, terus habis ini Mbak Anis tadi bilangnya juga jangan berhenti berkarya. Jadi buat teman-teman semua yang di sana dan di sini gitu ya. Jadi kita lengkapin kalau teman-teman itu saat ini sedang menempuh masa kuliah, apalagi teman-teman yang beasiswa ya, karena di Resiskom itu banyak banget yang dapat beasiswa gitu. Iya. Nah, jangan sia-siain apa yang udah teman-teman dapat dan apa yang teman-teman fasilitasi, terutama apalagi yang dibiayain sama orang tua ya. Kalian nggak pingin bikin senyum orang tua pas ngelihat kalian pakai toga? Nah, itu aja. Oke, tetap semangat, guys. Oke, kita udah denger tadi dari closing statement masing-masing 3 narasumber, keren-keren banget ya. Oke guys, itu dia tadi obrolan santai kita kali ini. Pokoknya terima kasih banget Bu Windy, Kak Anis, dan juga Kak Anugrah atas insight yang udah diberikan. Oke, sebelum kita tutup, kita jargon dulu kali ya. Udah pada tahu kan jargon Himakom gimana? Bu Windy udah tahu ya? Kak Anis masih inget ya? Belum berubah kan? Kak Anugrah hafal dong ya? Sangat paham. Oke, boleh dong Kak Anugrah yang memimpin jargonnya nih, biar lebih semangat jargonnya dipimpin langsung sama ketua Himakomnya nih. Baik, kita mulai aja ya. Iya. Oke. Kalau saya teriak Himakom, teman-teman jawabnya Jaya ya. Oke. Himakom! Jaya! Himakom!